Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Entitled People. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Wanita yang mencoba memberi permen pada adikku. Aku mengasuh adikku yang berusia 2 tahun, dan aku sama dia sama-sama muslim. Itu akan relevan nanti. Pada hari Jumat, aku memutuskan untuk melakukan belanja mingguan untuk ibuku. Aku pergi ke toko belanja dan membayar. Aku berada di sisi yang berlawanan dari kasir, tempat kalian mengemas barang-barang belanjaan ke dalam tas belanja. Adikku menendang-nendang, jadi aku mencoba menenangkannya dengan selimut boneka dan bonekanya. Dan wanita ini mendatangi kami dan mulai membujuknya. Aku terus memperhatikan mereka berdua. Dia mulai rewel lagi, tapi langsung tenang, dan itu aneh bagiku. Jadi aku pergi kepadanya dan melihat dia memiliki permen di tangannya. Beginilah obrolan kami berlangsung. Aku, permisi, tapi apa yang manis itu? Wanita itu, ini Haribo. Dia menangis, jadi aku memberinya satu untuk menenangkannya. Di daerahku, Haribo itu haram, karena ada gelatin babi. Jadi kami tidak bisa memakannya. Aku melepaskannya sebelum dia memakannya. Maaf, tapi aku dan adikku sama-sama muslim, dan kami tidak bisa memakan Haribos karena mengandung gelatin babi. Wanita itu, dia anak kecil. Biarkan dia memilikinya. Kamu merampas permen darinya. Aku, dia sudah makan banyak gula hari ini. Adikku tidak diperbolehkan makan Haribos. Dan tolong, jangan beri anak yang ibu tidak tahu, itu bisa berbahaya. Wanita itu, aku akan memberikan apa yang aku inginkan. Aku membayarnya, sehingga aku dapat memutuskan apa yang harus kupergunakan. Biarkan aku membayar permen itu kembali. Dan itu adalah akhir dari ini. Ibu membuat keributan. Wanita itu memberi adikku paket lengkap dan aku mengambilnya darinya dan meninggalkannya di rak di tempat kami mengemas belanjaan. Dia seorang anak kecil. Biarkan dia memiliki permen itu. Lihat, dia menginginkan permen itu. Aku memasukkan semua belanjaanku ke dalam troli, dan aku mulai berjalan pergi. Dia masih mengatakan aku mengabaikannya, dan tidak mengizinkannya makan. Aku memberitahu temanku, dan wanita itu bilang bahwa aku bajingan, karena tidak membiarkan adikku makan Haribos. Wanita itu bukan muslim. Tetapi temanku yang lain mengatakan bahwa aku melakukan hal yang benar. Temanku juga bukan seorang muslim. Aku bersumpah aku ingin memukulnya karena kelancangannya. Tetapi aku tidak bisa, karena adikku akan meniru perilakuku, dan aku tidak ingin dia pulang meniru apapun dan membuat diriku mendapat masalah karena mengajarinya hal-hal yang buruk. Cerita kedua, apakah aku salah karena menolak menghadiri pernikahan mantan sahabatku? Oke, ini ceritanya. Sahabatku di perguruan tinggi menikah dengan perempuan matre. Ini kedengarannya salah, tetapi dengarkan sebelum kalian menilai aku. Mereka bertemu secara online dan dia jauh lebih muda, berusia 19 tahun daripada sahabatku, yang merupakan hubungan kesenjangan usia yang baik dapat berhasil. Ketika dia pertama kali bertemu mertua dan saudara calon istrinya, mereka menuntut agar sahabatku membayar hutang mereka sekitar 5.000 pound sterling, dan sahabatku harus membiarkan putri mereka hidup dalam gaya hidup yang ia inginkan. Teman aku, sebut saja dia A, adalah idiot, jadi berpikir itu akan menjadi awal yang baik untuk hubungannya dengan membayar hutang keluarganya. Itu adalah awal yang baik bagi mereka. Saudara istrinya mencoba merampoknya, dan ibunya menuntut gaun kostum untuk pesta pertunangan. Ketika aku mendengar tentang ini, aku bertanya kepadanya, apakah dia yakin calonnya adalah satu-satunya? Karena di masa lalu, calon istrinya punya banyak pacar yang kemudian membuangnya, termasuk salah satu yang meminta mantannya membelikan cincin senilai 3.000 pound sterling. Kemudian bulan berikutnya, memutuskannya dan berlari dengan cincin itu. Kembali ke cerita, aku adalah teman kuliah terakhir yang bertemu dengan calon istrinya. Karena aku memiliki kebiasaan mengatakan kebenaran kepada orang-orang, baik mereka suka atau tidak, jadi kami bertemu di kedai kopi dan dia membual bahwa dia adalah seorang geek dan menyukai Marvel dan DC. Alasan yang bagus, begitu juga aku. Ketika aku tahu dia adalah penggemar Dr. Wu,
Dia tidak akan berhenti berbicara kepadaku tentang hal itu. Aku sudah menonton sejak aku berusia 10 tahun. Aku bertanya siapa karakter favoritnya. Dia mengatakan yang ketiga. Jadi aku katakan, John Pertwee. Dia menatapku seperti aku telah mengatakan langit itu hijau. Dia bilang, tidak, Smith maksudnya. Aku mengatakan, oh, maksudmu yang ke-11 itu? Dia mulai mengayal, dan berkata, tidak, Smith itu yang ketiga. Jadi aku mengatakan kepadanya lagi bahwa Pertwee adalah yang ketiga di tahun 70-an. Sekali lagi, dia menatapku dengan aneh mengatakan, lihat, Smith adalah yang ketiga, bukan Pertwee yang belum pernah kudengar. Aku selesai. Aku berpura-pura untuk ditelepon dan pergi darinya. Ternyata, malam itu calon istrinya menegur sahabatku karena aku tidak mensupport dirinya. Kita skip ke sebulan sebelum pernikahan, dan aku mendapat telepon dari sahabatku. Kemudian meminta tolong aku untuk menjaga rumahnya, sementara dia pergi berbulan madu. Aku mengatakan kepadanya tidak, saat dia tinggal 200 lebih mil dari aku, dan dia bahkan tidak mengirimi aku undangan pernikahannya. Aku bilang, kenapa aku harus menjaga rumahmu saat kamu sedang berlibur dengan wanita matre sepertinya? Dia tidak berbicara denganku sejak itu. Ini 5 tahun yang lalu. Apakah aku salah? Edit, istrinya adalah seorang gold digger atau orang yang matre. Dia menginginkan pernikahan impiannya yaitu semuanya harus Dr. Wu, termasuk gaun pengantin TARDIS senilai 20.000 pounds, kue TARDIS senilai 10.000 pounds, dan untuk semua tamu untuk memakai pakaian bertema Dr. Wu. Oh, dan cincin kawinnya adalah kostum biru Dr. Wu berdering seiring waktu. Lord menulis mengeja nama mereka. Edit 2. Aku dikirimi undangan setelah dia menelpon meminta tolong diriku menjaga rumahnya. Aku menjawabnya dengan tidak, dan berharap semoga pernikahannya lancar. Aku juga diberitahu undangan yang dikirim berbulan-bulan sebelum aku mendapatkannya. Cerita ketiga. Aku bahkan bukan orang yang ingin kamu teriaki. Jadi, ada 2 toko sepatu di dekat tempat aku bekerja. Departemen sepatu dan pameran sepatu. Keduanya berada di bawah perusahaan yang sama, hanya merek yang berbeda. Sekitar sebulan atau lebih, aku mendapatkan telepon dari seorang manajer dari departemen sepatu. Bahkan sebelum mendapatkan kesempatan untuk mengatakan, terima kasih telah menelpon GameStop, dia mulai meneriaki kepadaku. Aku menuliskan nomor ID penelpon dan mencarinya di Google untuk menelpon toko lain, karena aku ingin memperingatkan staf di toko itu untuk berjaga-jaga. Ternyata, 2 terakhir dari nomor telepon toko kami dan pameran sepatu itu terbalik. Kesalahan yang mudah. Hai, aku menelpon dari GameStop untuk memperingatkan kalian tentang seorang wanita dari departemen sepatu. Karyawan, peringatkan kami tentang apa? Dia meneriaki aku tentang tidak melakukan pengembalian. Kami tahu persis siapa yang Anda bicarakan. Manajer distrik kami mengatakan untuk tidak mengambil sepatu mereka. Kami akan memanggilnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Apakah Anda ingin dia menelpon toko Anda kembali? Mungkin. Aku sudah akan menelpon perusahaan tentang perilakunya. Ya, tidak. Dia seorang manajer, tapi bukan tidak lama. Ini ketiga atau keempat kalinya dia menelpon mengabaikan kebijakan yang disiapkan manajer distrik kami. Kalian semua tidak memiliki manajer distrik yang sama? Kami secara teknis merek yang berbeda. Manajer distrik yang sangat berbeda. Tapi jangan khawatir, ini akan segera ditangani. Aku mengakhiri panggilan dan mendapat 2 panggilan beberapa saat kemudian dari manajer distrik. Satu meminta maaf, dan yang lainnya mengatakan aku tidak melakukan hal-hal di luar proporsi karena aku tidak mengatakan bahwa aku bukan staf pertunjukan sepatu. Manajer distrik yang meminta maaf mengatakan bahwa itu ditangani, dan wanita yang meneriaki aku, yang adalah manajer, sehingga aku dapat membayangkan apa yang dia katakan kepada karyawan di bawahnya. Dia memiliki kebiasaan mengirim pelanggan ke toko mereka untuk pengembalian uang dan pertukaran. Aku kemudian mengetahuinya karena dia datang ke toko kami dan mengatakan kami membuatnya dipecat. Dia bahkan mencoba berdebat dengan kami tentang hal itu. Seperti Anda tidak menelpon toko orang lain dan meneriaki Anda karena mengikuti kebijakan yang ditetapkan. Jangankan salah menelpon toko. Dia mengira tidak mengharapkan kita menyampaikan pesan kasar itu ke perusahaannya.
Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.